Siang Pak Madas, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu Devi. Kabar saya baik-baik saja. Halo Ibu, bagaimana? Agak sedikit flu ini, tapi kayaknya selebihnya baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, Jadi bagaimana Pak Madas? Coba bagaimana? Apa ini yang mau diceritakan dibahas hari ini? bagaimana Ibu? Kemarin kan Pak Madas bilang katanya ada mau menceritakan tentang hal-hal yang mengganggu Pak Madas ini, pemikirannya Pak Madas ini. Jadi Ya, iya. kira-kira apa ini? Coba diceritakan dulu. Ya, ya, iya Ibu. Jadi ini begini, dalam masalah apa ya? Dalam kelas itu kan sesuai dengan pelajaran saya ya, bahasa Inggris. Yang saya amati bahwa eh, siswa itu banyak, banyak ya, masih banyak. Walaupun sudah ada sebagian yang eh, apa namanya, vocabnya, kemampuan dalam mengetahui kata-kata dalam bahasa Inggris itu masih kurang. Jadi ya apa ya, agak susah dalam mengajar begitu. Berarti dasarnya ya, seperti kosakatanya atau vocabulary-nya itu ya. Iya, dasar iya dasar vocab penguasaannya belum masih kurang begitu kan. Masalah dari terbawa dari kurikulumnya juga kemarin kan, Ibu, yang masih kurikulum berapa ya? 2013 ya kemarin itu di SD kan, lalu belum ada apa ya? Belum wajib ya untuk bahasa Inggris. Jadi sampai di kelas 7 itu ya dasar-dasarnya ya kurang begitu. Jadi permasalahan ini karena kurangnya dasar ya, vocabulary kosakatanya itu. Iya, Ibu. Itu kalau harapannya Pak Mada setelah kita berbincang ini kira-kira nanti ke depannya apa? Apa hasil yang Pak Mada harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, enggak sih. Jadi harapan saya, jadi setelah kita berdiskusi ini saya dapat menemukan apa cara-cara begitu seperti itu, cara-cara yang bisa saya tempuh supaya dapat meningkatkan eh, penguasaan siswa mengenai vocabnya, supaya dalam pembelajaran kan kita memberikan buku, siswa bisa tahu apa artinya di bawah, apa arti buku pakai apa yang di bawah itu. Jadi harapannya ini supaya nanti dapat cara-cara bagaimana menentukan, meningkatkan itu ya tadi dasar vocabulary-nya murid ya Pak Madas ya. Iya betul. Oke Pak Madas, sekarang saya mau tahu dulu kira-kira bagaimana kondisi situasinya di kelas sekarang kalau Pak Madas mengajar bahasa Inggris ini. Kondisi kelas situasi di kelas ya begitu. Iya, seperti itu. Iya. Jadi sekarang itu ya saya merasa apa ya, agak susah untuk memberikan apa ya, tugas, karena sebagian besar cuma ada beberapa orang ya, anggaplah dalam kelas itu cuma berapa ya, intinya lebih banyak yang tidak tahu bahasa Inggris ya, maksudnya tidak menguasai penguasaan kosakata. Yang paling umum saja yang mereka tahu, maksudnya eh, subjek-subjek saja, misalnya ayu begitu. Selebihnya Yes, itu no kayak gitu. kata kerja ya, yes no itu loh. Yes no ya, Oke. jadi cuma sekedar itu. Terus kira-kira apa pengaruhnya kalau dalam pembelajaran gitu?
Ya pastinya akan berpengaruh besar ya. Besar sekali pengaruhnya karena kalau saya memberikan tugas, Hmm. ya ada pertanyaan, kan biasanya ada tugas ya, Hmm. di buku atau tugas apapun itu, kalau mereka tidak ada dasar, tidak ada eh, penguasaan kosakata, apalagi kalau tidak ada kamus mereka bawa, jadi paling mereka bertanya sama saya lagi, bertanya sama gurunya kepada saya, apa artinya ini, apa artinya, berarti saya yang belajar bukan apa namanya ya, Jadi saya anak-anak semua jadi tergantung gitu Pak ya. ya, jadi tergantung sama saya begitu. Hmm. Di Oke. susah dalam mengerjakan tugas, ya seperti Jadi itu. kalau saya rangkum ini apa kekurangan dasar kosakata dalam bahasa Inggris ini mempengaruhi mereka dalam pembelajaran, akhirnya mereka kurang bisa berbuat begitu Pak ya. Kurang bisa untuk Iya, aktif betul mengerjakan banget. tugasnya sendiri begitu ya. Mhm. Iya, betul Oke, betul. kalau situasi yang Pak Madas harapkan bagaimana? Hmm, ya, ya, yang pastinya situasinya ya ada timbal balik begitu. Misalnya saya berbicara, mereka dapat menjawab. Nah, maksudnya dalam konteks bahasa Inggris ya. Iya, heeh. Mereka dapat dikasih tugas, ada hasil ya tanpa bertanya sama saya begitu. Sebagai gurunya, Mhm. mereka bisa mencari sendiri dengan ada dasar dari penguasaan vocabulary itu, maka dengan secara langsung mereka akan bisa tahu ya pengerjaan tugas atau apa membaca reading. Oke, jadi maksudnya gini, kalau misalnya Pak Madas harapannya kalau siswa ini tahu dasar-dasarnya, tahu konsep kosakatanya ini, ke depannya nanti pasti mereka akan bisa begitu ya. Kalau ada tugas begitu mereka bisa kerjakan dengan lebih mandiri begitu ya harapannya ya. Iya, lebih mandiri tanpa ada bertanya lagi, Pak, apa bahasa Inggrisnya ini? Pak, apa bahasa Indonesianya? Ya, seperti itu. Oke. Heeh. Kemudian Pak Madas, kira-kira ini ya, kalau menurut Pak Madas, kira-kira apa yang Pak Madas bisa lakukan untuk menciptakan sesuai dengan harapannya Pak Madas ini, bahwa anak-anak dapat menguasai kosakata gitu. Kira-kira langkah apa ya yang Pak Madas bisa lakukan gitu kalau dalam kondisi kayak gini sekarang ini? Iya, langkah yang bisa saya lakukan sebenarnya pertama itu sudah sering saya lakukan, misalnya kayak Hmm. menyuruh mereka dalam pembelajaran ya, Mm-mm. hari sebelumnya dibilang bawa kamus, Mm-mm. sediakan kamus. Nah itu sebenarnya langkah pertama itu sudah, tapi itu belum efektif juga. Jadi Mm. yang pertama itu memang menyuruh mereka membawa kamus, supaya Oke. dengan jika ada apa dalam tugas reading, misalnya apapun tugas-tugasnya mereka bisa mencari sendiri secara mandiri begitu. Mm-mm. Kemudian apa lagi Pak kira-kira gagasannya Pak Madas dalam hal ini? Hmm, apa ya? Dengan misalnya bisa ya buat game, word game begitu, membuat dalam kelas selama pembelajaran ada membuat permainan kata seperti itu. Mm-mm. Seperti apa ya? Memberikan mereka kata, menampilkan di layar seperti itu, atau dikasih satu kata Mm-mm. digunting-gunting begitu baru mereka, kalau tapi ini susah juga ya. Kalau mereka bawa kamus juga. Mungkin begini Bu, tunggu dulu. Untuk di rumahnya dulu ya, untuk di rumah penguasaan di rumahnya dulu ya. Iya, heeh, bagaimana? Karena yang tadi itu saya rasa dalam kelas tuh. Iya. Jadi di rumahnya dulu mungkin akan menghafal kosakata sesuai dengan Iya, petunjuk iya. yang saya berikan. Misalnya hari ini hafal tiga kata kerja, besoknya tiga lagi. Eh, setiap hari, kalau setiap hari ada tiga ya akan satu minggu berapa? Tiga kali itu 21 gitu. Kalau iya seperti itu. Iya Jadi menarik. apa namanya di rumah
Mungkin saya akan memberikan tugas kepada setiap siswa supaya setiap hari menghafal 3 kosakata seperti itu. Iya. Jadi kayak memberikan begitu ya Pak Madas ya, kayak mereka dikasih eh, catatan kata-kata apa yang mereka. Iya, atau bisa juga mereka sendiri yang cari seperti itu. Oh iya, betul betul betul, bagus sekali. Kemudian untuk tadi itu kira-kira langkah-langkah yang Pak Madas, gagasan yang Pak Madas mau laksanakan ini, apa aja yang Pak Madas perlu untuk siapkan ini? Hmm, yang disiapkan yang untuk yang penguasaan yang di rumah ya, Mm-mm. ya pastinya meminta mereka atau saya sendiri yang menyiapkannya. Iya, misalnya saya sendiri yang menyiapkan kata-katanya. Mm-mm. Untuk hari ini mereka akan menghafal tiga, besoknya tiga. Jadi ada listnya seperti itu, list kata-kata yang bisa mereka uh, hafal di rumah. Kita Bagaimana Ibu? mereka dikasih list hafalan sama target hafalan begitu ya? Iya, betul. Ya. Apakah kedengaran Pak Madas? Iya, dengaran Ibu. Oke, jadi kan mereka dikasih list begitu Pak Madas ya, sama dikasih target, oh harus menghafal ini dengan waktu ini gitu. Oke, bagaimana Iya. caranya Pak Madas memastikan kalau itu berjalan? Apa ya? Mungkin uh, kan pertemuan hari ini Mm-mm. kan saya sudah mereka. Mm-mm. Saya hari ini belajar, minggu depannya lagi saya akan cek gitu. Eh, beberapa orang minggu ini berapa orang akan tampil, kemudian akan menghafal, akan memaparkan mereka yang apa yang mereka Hasil sudah hafalannya ya. pelajari di rumah, sudah hafal di Mm-mm. rumah. Mm. Jadi nanti jadi saya simpulkan ini maksudnya Pak Madas cek ya, setiap kali pertemuan dicek lagi gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi untuk indikator atau kriteria keberhasilannya bagaimana nih Pak Madas? Hmm, indikator itu ya saya jelas. Indikatornya jika mereka sudah bisa jika mereka sudah bisa pertemuan itu mereka sudah bisa menjelaskan, memaparkan apa yang mereka sudah hafalkan. Jadi di situ saya dapat menyimpulkan kalau mereka sudah betul-betul melaksanakan menghafal di rumah. Atau jika dikasih tugas mereka tidak lagi bertanya sama saya apa bahasa Inggrisnya ini, kan mereka sudah bisa Ya, paham, iya. bisa tahu. Jadi tidak perlu lagi indikatornya, mereka tidak bertanya-tanya lagi. Atau mereka sudah Ya. bisa uh, Memahami sudah instruksi gitu ya. iya Memahami instruksi dalam bahasa Inggris gitu ya. iya. Oke. Jadi kira-kira kita sudah dapat gambaran ya Pak Madas ya. Boleh mungkin saya merangkum sedikit apakah benar pemahaman saya tentang apa yang Pak Madas sampaikan. Kan tadi Pak Madas bilang permasalahannya ini anak-anak ini kurangnya dasar dalam kosakata ya. Iya. Kemudian itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran mereka di kelas, terutama pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada langkah-langkah tadi yang Pak Madas mau lakukan, misalnya memberikan mereka list kosakata, kemudian meminta mereka hafal, kemudian dicek setiap pertemuan gitu Pak Madas ya. Jadi kira-kira kita ini sudah dapat gambaran Pak Madas ya tentang permasalahan dan solusi yang Pak Madas sudah temukan sendiri dari hasil bincang-bincang kita hari ini. Kalau dari Pak Madas, bagaimana Pak Madas menyimpulkan hasil percakapan kita hari ini? Iya. Jadi hari ini saya dapat pembelajarannya bahwa
dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa harus melakukan langkah-langkah yang bisa yang tepat ya. Kalau yang tepat seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang sudah saya eh, dan sudah kita diskusikan tadi, yang misalnya yang tadi apa ya? Yang meminta mereka menghafal kosakata di rumah supaya misalnya tiga kata satu hari dan minggu depan mereka saya akan menunjuk setiap siswa untuk memaparkan apa yang mereka sudah pelajari di rumah seperti itu. Saya kali ini. Eh, Kira-kira kapan Pak Madas akan memulai melakukan ini tadi? Melakukan ya tindak lanjutnya mungkin karena sekarang kan sudah apa ya sudah akhir tahun ya sudah akhir Iya. pembelajaran jadi sudah tidak ada pembelajaran lagi mungkin tahun depan semester depan Ibu. Ya betul. Semester depan bisa dimulai ya. Iya. Apakah Pak Madas kira-kira nanti akan butuh berkolaborasi dengan pihak lain dalam hal ini? Berkolaborasi apa ya, mungkin kolaborasi yang bisa juga ya dengan orang tuanya orang tua siswa supaya di rumah meminta orang tua untuk selalu mengecek Memantau, mengingatkan atau gitu ya. mengingatkan orang tuanya mengingatkan anaknya supaya melakukan apa yang sudah gurunya perintahkan seperti itu. Mungkin itu berkoordinasi Jadi dengan orang tadi tua. ini Pemadas akan mencoba melaksanakan ini semester depan Pak ya. Nah, dengan Iya. cara menyiapkan dulu materinya, menyiapkan juga batasan-batasan waktu untuk setiap hafalannya ini dan melakukan pengecekan setiap pertemuan. Kemudian dengan dibantu dengan cara berkolaborasi dengan orang tua untuk memantau dan mengingatkan anak-anak dengan tanggung jawabnya. Gitu Iya. Pak Mades ya? Oke. Iya. Oke Pak Mades, kayak seru sekali tadi pembicaraan kita hari ini. Iya. Bagaimana ini sekarang setelah bercerita ini bagaimana perasaannya Pak Mades ini? Kira-kira adakah sudah gambaran yang menenangkan perasaannya Pak Mades sekarang ini hasil percakapan Iya. kita hari ini? Banyak ya. Sudah banyak apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Yang sebelumnya tidak terpikirkan ya hari ini bisa dapat memberikan sedikit gambaran bahwa sepertinya cara-cara yang bisa saya lakukan supaya tidak menyusahkan saya juga. Ya, seperti itu. Oke, oke Pak Mades. Kalau begitu saya ucapkan selamat memulai semester depan dan apabila ada hal-hal yang perlu dibahas, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Mungkin kita bisa bercakap-cakap lagi di lain waktu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Mades. Selamat siang. Iya.